Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata 'ain. Amin amin ya rabbal alamin. Innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Para jemaah sekalian, hadirin dan hadirat, ikhwati wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang hanya dengannya kita bisa melakukan amal-amal kebaikan, di antaranya hadirnya kita di majelis ini. Kalau bukan karena pertolongan, taufik dan bantuan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mampu melakukannya. Begitu pula dengan kebaikan-kebaikan kita yang lainnya. Tidaklah itu bisa kita lakukan kecuali karena bantuan, pertolongan, dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, marilah kita terus untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya. Karena di samping itu merupakan kewajiban untuk kita, itu juga mendatangkan banyak kebaikan untuk kita semuanya. Salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Hadirin dan hadirat, ikhwati wa akhwati fillah rahimana wa rahimakumullah. Pada majelis yang sebelumnya, kita sampai pada pembahasan tentang akhlak menjenguk orang yang sakit. Kita kemarin sudah menyebutkan keutamaan-keutamaan menjenguk orang yang sakit. Dan kita sudah sebutkan beberapa dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut. Di sini saya ingin menambahkan faedah dari sebagian dalil yang kemarin kita sebutkan. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari sebagian dalil yang kemarin kita sebutkan adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa hal yang disifati dengan perintah, maka itu tidak menunjukkan bahwa semuanya derajat perintahnya sama. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kami diperintahkan A, B, C, D, itu tidak menunjukkan bahwa derajat perintahnya itu sama. Tapi bisa jadi ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang wajibnya itu kifayah, fardu kifayah, ada yang wajibnya fardu ain. Misalnya di dalam hadis Al-Bara' ibn Azib yang kemarin kita bahas, ya, beliau mengatakan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa naha an sab'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melakukan 7 perkara dan beliau melarang kita dari 7 perkara. Di sini disebutkan Rasulullah memerintahkan kita untuk melakukan 7 perkara. 7 perkara ini bukan berarti semuanya wajib.
Karena perintah itu bisa menunjukkan hukum wajib, bisa juga menunjukkan hukum sunnah. Dan wajib juga ada bermacam-macam. Ada fardu kifayah, ada yang fardu ain. Tapi semua ya ketujuh perkara ini semuanya masuk dalam lingkup sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita sebutkan satu persatu. Amarana bi'iyadatil marid. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menjenguk orang yang sakit. Taib, apa hukum menjenguk orang yang sakit? Apakah sunnah? Ataukah fardu? Atau wajib? Atau apakah fardu kifayah? Ataukah fardu ain? Maka pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, wallahu ta'ala alam, adalah fardu kifayah. Dia bukan fardu ain, bukan setiap orang harus menjenguknya. Tidak. Tapi kalau sudah ada satu orang yang menjenguknya, maka kewajiban menjadi gugur dari yang lainnya. Di sini fardu kifayah. Tapi kalau semuanya nggak jenguk, maka semuanya berdosa. Ini fardu kifayah. Taib. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kalau misalnya sakitnya batuk, dia masih kemana-mana, sakitnya batuk, apakah wajib dijenguk? Apa jawabannya? Jawabannya, yang wajib dijenguk hanyalah yang sakitnya sampai menjadikan dia harus di rumah. Sampai menjadikan dia tidak bisa kemana-mana. Itulah sakit yang wajib dijenguk. Ini disebutkan oleh para ulama. Adapun yang masih keluar, masih gampang ya untuk ke masjid, walaupun dia sakit, ini tidak wajib dijenguk. Kemudian yang kedua, wattiba'il janaiz, mengikuti jenazah atau mengantarkan jenazah sampai ke kuburan. Ini perintahnya wajib ataukah sunnah? Apakah fardu kifayah ataukah fardu ain? Jawabannya wajib tapi fardu kifayah. Ya, wajib tapi fardu kifayah. Yang berikutnya wa tashmitil atis, menjawab orang yang bersin dan membaca alhamdulillah dengan ucapan yarhamukallah. Baik. Ini fardu atau sunnah? Jawabannya fardu. Ini wajib. Ketika ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka kita wajib untuk menjawabnya dengan mengatakan yarhamukallah. Yang berikutnya wa ibrari al-qasam awil muqsim, menyanggupi permintaan orang yang meminta sesuatu dengan menyebut nama Allah. Menyanggupi permintaan seseorang yang meminta sesuatu dengan nama Allah. Demi Allah, berikan aku demikian dan demikian. Ini menyebut nama Allah untuk meminta sesuatu. Apakah ini wajib untuk kita penuhi? Ataukah tidak wajib? Ataukah ini sunnah? Kalau kita melihat konteks hadis ini, pada asalnya menunjukkan hukum wajib. Tapi ternyata ada dalil lain yang menunjukkan bahwa ini hukumnya sunnah. Ini hukumnya sunnah. Apa dalilnya? Dulu sahabat Abu Bakar, ya, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah bersumpah menyebut nama Allah
untuk meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya. Dan beliau menjawabnya dengan mengatakan la tuqsim. Jangan bersumpah. Ini menunjukkan ya bahwa menyanggupi permintaan seseorang yang di dalamnya dia menyebut nama Allah itu tidak wajib, tapi sunnah. Yang lain tadi wajib. Yang ini sunnah. Tapi yang berikutnya wa nasril mazlum, yaitu menolong orang yang dizalimi. Sunnah atau wajib? Jawabannya wajib. Ya, tapi fardu kifayah. Kalau sudah ada orang yang membantunya, yang menolongnya, sudah cukup, maka kewajiban menjadi gugur dari yang lainnya. Wa ijabatid da'i. Yang berikutnya adalah mendatangi undangan. Mendatangi undangan ini ternyata dijelaskan oleh para ulama. Ini hukumnya tidak satu. Mereka membedakan antara undangan walimah nikah dengan undangan yang lainnya. Untuk undangan walimah nikah, mereka pun akhirnya membedakan undangannya bentuknya bagaimana. Yang undangan selain walimah mereka mengatakan sunnah. Undangan selain walimah nikah mendatanginya sunnah, tidak sampai derajat wajib. Tapi kalau undangan walimah nikah, kita lihat bagaimana ngundangnya. Apakah ngundangnya itu secara personal, mengkhususkan nama kita disebut, ataukah secara umum? Misalnya yang ada di masjid ini saya undang dalam walimah saya besok hari Jumat misalnya. Maka ini undangan secara umum, ya. Ini nggak benar ya, saya nggak akan nikah lagi. Iya, ini undangan secara umum. Undangan secara umum ini tidak wajib didatangi. Beda kalau si fulan misalnya dikirimi pesan lewat WA atau pesan lewat tulisan, ya, surat. Secara langsung seperti ini. Secara khusus, secara personal. Ini wajib didatangi, fardu ain di sini, bukan fardu kifayah. Fardu ain bagi orang yang diundang secara khusus. Dan fardu ain ini nantinya juga dikembalikan kepada kemampuan. Karena ada kaedah yang sangat besar dalam syariat Islam ini yang mengatakan la wajiba ma'al ajiz. Tidak ada kewajiban ketika tidak ada kemampuan. Kalau misalnya diundang secara personal, ternyata pada hari yang sama ada acara lain yang kita juga tidak bisa meninggalkannya. Maka di sini juga menjadi tidak wajib karena kita tidak mampu hadir di dua tempat dalam satu waktu. Kita tidak bisa hadir di dua tempat dalam satu waktu. Maka di sini kita tidak mampu. Kemudian juga para ulama menyinggung bagaimana acara nikahnya. Apakah acara nikahnya itu ada kemaksiatan-kemaksiatannya? Misalnya ada dangdutannya, ya. Ada organ tunggalnya, ada pamer-pamer aurat di sana, ya. Yang orang yang mau datang tersebut atau yang diundang itu tidak bisa mengubahnya. Ketika keadaannya seperti itu menjadi tidak wajib datang. Untuk mendatanginya ini sesuai dengan maslahat dan mafsadah. Yang penting tidak wajib datang. Apakah dia boleh datang atau tidak? Ini dikembalikan kepada maslahat dan mafsadah. Kalau maslahatnya lebih besar untuk datang, karena kalau nggak datang nanti malah mudaratnya lebih besar, maka sebaiknya datang di waktu-waktu tidak ada acara-acara kemaksiatan tersebut. Kalau itu masih bisa dimungkinkan, ya
maka pilih pilihan itu. Tapi kalau misalnya tidak bisa datang kecuali memang keadaannya seperti itu, dan kalau tidak datang mudaratnya lebih besar, irtikabu akhafid dararain di sini berlaku. Memilih kemudaratan yang lebih ringan. Walaupun ada hal-hal yang seperti itu, ya kita datang secukupnya, setelah itu kita balik lagi. Tapi para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini jadi fardu ain ya. Mendatangi undangan nikah yang diarahkan secara khusus ke kita, ini menjadi fardu ain. Dia tidak menjadi fardu ain, dia menjadi tidak fardu ain ketika ada hal-hal yang tadi kita sebutkan. Wa ifsya'is salam. Yang terakhir, menyebarkan salam. Baik, menyebarkan salam ini sunnah ataukah wajib? Jawabannya sunnah. Kalau menjawabnya wajib. Tapi kalau menyebarkan sunnah, menyampaikan sunnah, menyebarkan salam, menyampaikan salam kepada orang lain, maka itu sunnah. Ya, ini 7 hal yang disebutkan oleh Nabi, yang disebutkan di dalam hadis ini oleh Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, semuanya tidak keluar dari bingkai perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi perintah-perintah ini derajatnya tidak sama, ya. Perintah-perintah ini derajatnya tidak sama. Contoh lagi, ya, kemarin juga disebutkan haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada berapa kemarin? Ada 6. Kalau tadi kami diperintahkan ada 7. Kalau ini hak muslim yang satu atas muslim yang lainnya itu ada 6. Di sini juga tidak satu derajat ternyata. Ada yang fardu, ada yang wajib, ada yang sunnah. Seperti misalnya idza laqitahu fasallim alaih. Ini yang pertama. Apabila engkau bertemu dengan seorang muslim, maka ucapkan salam kepadanya. Ini sunnah atau wajib? Sunnah. Mengucapkan salam kepada saudara kita sesama muslim itu sunnah. Tidak sampai derajat wajib. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu, maka datangi undangannya. Ini sama dengan yang tadi. Undangan itu bermacam-macam. Ada undangan walimah nikah, ada yang selain itu. Yang selain itu sunnah. Yang walimah nikah, maka dilihat walimah nikahnya ini undangannya secara personal, secara khusus, ataukah undangan umum. Kalau undangan umum juga tidak wajib. Tapi kalau secara personal wajib. Nanti kalau secara personal dilihat lagi, bagaimana dengan keadaan undangannya. Kalau di sana benar-benar ya kita bisa menghindari hal-hal yang bertentangan dengan Islam, ya kita wajib mendatangi. Tapi kalau tidak bisa, kita lihat maslahat dan mafsadahnya. Kalau maslahatnya lebih besar, datangi. Kalau mudaratnya yang lebih besar, ya tidak usah datang. Yang berikutnya, wa idastansahaka fansahlahu. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka berikan nasihat. Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan memberikan nasihat dalam keadaan seperti itu wajib. Dan ini yang lebih kuat. Ada yang mengatakan tidak wajib. Sunnah. Tapi yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan wajib. Kalau kita dimintai nasihat untuk memilih dalam milih sesuatu. Ana ingin masukkan antum pilih yang ini atau yang ini. Dan antum tahu jawabannya. Ini lebih baik daripada ini. Maka ya kita wajib untuk menjawabnya. Kita wajib untuk memberikan nasihat kepada dia. Ana pernah mencoba keduanya dan ini yang lebih baik. Maka pilih yang ini. Seperti ini, ya kalau memang tahu jawabannya, punya bahan untuk memberikan nasihat, maka wajib. Kalau tidak punya bahan untuk nasihat,
Ya tidak wajib, karena dia tidak mampu. Jangan malah kita nasihati dengan nasihat-nasihat yang hanya perkiraan-perkiraan saja. Malah kita akan menjerumuskan saudara kita ke dalam hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang selanjutnya, wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Apabila dia bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah dengan yarhamukallah. Jawablah dengan yarhamukallah. Ustadz, kalau ada orang batuk kemudian membaca alhamdulillah bagaimana? Apakah wajib kita jawab dengan yarhamukallah? Jawabannya apa? Tidak. Kalau itu dilakukan untuk tujuan ibadah, malah menjadi apa? Bid'ah. Kalau dia lakukan untuk tujuan ibadah, ya, maka itu menjadi bid'ah. Karena ini membuat-buat cara ibadah sendiri. Rasulullah tidak mengajarkannya seperti itu. Kalau batuk kemudian membaca alhamdulillah, tidak ada. Tapi yang kita baca alhamdulillah setelahnya adalah ketika kita bersin. Baik. Dan ini fardu, ya, ini kewajiban. Wa idza marida fa'udhu. Yang berikutnya, ketika dia sakit maka jenguklah. Ini tadi apa? Fardu apa? Kifayah, ya. Yang berikutnya, wa idza mata fattabi'hu. Apabila dia meninggal, maka ya iringi jenazahnya sampai ke kuburan. Dan ini fardu kifayah. Ya, di sini kita lihat ada yang sunnah, ada yang fardu. Padahal semuanya disebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa hak-hak di sini tidak satu derajat. Bisa berbeda-beda derajatnya. Tapi para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, yang berikutnya yang kemarin belum kita sebut atau belum kita bahas adalah hadis yang menjelaskan tentang atau sebuah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan menjenguk orang yang sakit, dan hadis ini adalah hadis qudsi. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah." Sesungguhnya pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ibna Adam, maridtu falam ta'udni." Wahai anak Adam, aku dulu sakit, tapi kenapa engkau tidak menjengukku? Ini yang mengatakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wahai anak Adam, aku dulu sakit, kenapa engkau tidak menjengukku? Bagaimana Allah sakit? Ini yang ditanyakan oleh hamba ini. Ya Rabb, kaifa a'uduka wa anta Rabbul Alamin. Wahai Rabbku, bagaimana engkau menjengukmu, sedangkan engkau adalah Rabbul Alamin, Rabbnya alam semesta ini. Qal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, Ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu. Tidakkah engkau tahu bahwa hambaku si fulan itu pernah sakit, tapi ternyata engkau tidak menjenguknya. Ama alimta annaka law 'udtahu lawajadtani 'indahu. Tidakkah engkau tahu seandainya engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya. Engkau akan mendapati aku di sisinya, di sisi orang yang sakit ini. Hadis ini menunjukkan keutamaan untuk menjenguk orang yang sakit. Ketika kita menjenguk orang sakit, kita menjadi sangat dekat dengan Allah. Allah katakan demikian. Kalau engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya.
Berarti orang yang menjenguk orang yang sakit, dia akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga menunjukkan bahwa orang yang sakit itu keadaannya sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah di sisinya orang yang sakit. Ini juga menunjukkan bahwa doanya orang yang sakit itu menjadi apa? Mustajab. Karena dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Setelah hadis-hadis ini, kita akan menyebutkan apa yang disunnahkan ketika kita menjenguk orang yang sakit. Di antara sunnah menjenguk orang yang sakit adalah mendekat kepada orang yang sakit dan duduk di samping kepalanya. Jadi kita dekati orang yang sakit, jangan jauh-jauh ya kalau menjenguk. Dekati orang yang sakit itu, kemudian duduk di samping kepalanya. Ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza 'ada al-marida jalasa 'inda ra'sih." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjenguk orang yang sakit, beliau duduk di samping kepalanya. Beliau duduk di samping kepalanya. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala sab'a mirar. Kemudian setelah itu beliau membaca bacaan ini sebanyak 7 kali. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak. Aku memohon kepada Allah yang maha agung, Rabbnya arsy yang maha agung, untuk menyembuhkanmu. Ini diulangi berapa? 7 kali. Fa in kana fi ajalihi ta'khirun ufiya min waja'ih. Kata sahabat Ibn Abbas, maka apabila ajalnya orang ini masih lama, maka dia akan disembuhkan dari sakitnya. Baik, ini menunjukkan sunnahnya orang yang menjenguk adalah dengan mendekat kepada orang yang sakit, duduk di samping kepalanya, kemudian mendoakan orang yang sakit tersebut. Begitu pula hal ini ditunjukkan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kana gulamun Yahudiyyun yakhdumun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam famaridho." Dulu pernah ada anak kecil yang masih beragama Yahudi. Anak kecil yang masih beragama Yahudi tersebut melayani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhirnya anak ini sakit. Fa'atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu faqa'ada 'inda ra'si. Maka Nabi pun mendatangi atau menjenguk anak Yahudi yang sakit ini. Faqa'ada 'inda ra'si. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di samping kepalanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di samping kepalanya. Faqala lahu aslim. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada anak kecil yang masih Yahudi ini, aslim, masuklah Islam. Fanadhara ila abihi wa huwa indahu faqala lahu ati' Abul Qasim. Maka anak ini yang masih dalam keadaan beragama Yahudi, ketika diperintahkan oleh Nabi untuk masuk Islam, anak kecil ini melihat ke sisi ayahnya. Jadi ayahnya juga di situ. Ayahnya di sampingnya anak ini. Melihat. Kemudian ayahnya mengatakan, taatlah kepada Abul Qasim. Ikuti Abul Qasim. Maksudnya, nggak apa-apa masuk Islam. Maka akhirnya anak ini masuk Islam. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. Maka
Setelah itu Rasulullah keluar dan mengatakan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan dia dari neraka. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa menjenguk orang sakit adalah cara yang sangat baik untuk berdakwah. Kalau musuh dakwah kita itu sedang sakit, jenguk. Itu bisa benar-benar membuka hati. Dan subhanallah, dari hadis ini juga kita diajari, kita dikasih tuntunan oleh Nabi Muhammad SAW, jangan menyandarkan kebaikan kepada diri kita. Coba lihat Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak mengatakan, alhamdulillah, anak itu mendapatkan hidayah dari tanganku. Tapi Rasulullah mengatakan, alhamdulillah Allah menyelamatkannya dari neraka. Ini pelajaran berharga ya. Jangan sampai kita senang menyandarkan kebaikan yang terjadi kepada diri kita. Sandarkanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghendakinya terjadi. Kita hanya sebagai wasilah. Kita hanya sebagai perantara. Kita ini bukan apa-apa. Ya. Kalau kita melakukan hal-hal yang dilihat orang sebagai keberhasilan besar, itu sebenarnya karena Allah menghendaki. Bukan karena kita hebat, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kelebihan-kelebihan yang ada di kita, tapi karena Allah menghendakinya. Sekuat apapun orang, sepandai apapun dia, sekaya apapun dia, kalau tidak dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan mampu melakukan apapun yang dia inginkan. Tapi para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Yang berikutnya, ya di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, kenapa kita disunahkan untuk duduk di samping kepalanya orang yang sakit? Karena ada banyak faedahnya, ada banyak manfaatnya. Di sini disebutkan, karena kalau kita duduknya dekat dengan kepalanya orang yang sakit, kita mudah untuk mengajak bicara dengan dia. Kalau jauh, ngajak bicara dalam suara yang tinggi, ya ini akan merepotkan kita, juga akan merepotkan orang yang sakit. Beda kalau kita dekat, kita bisa bicara pelan-pelan. Ya. Kemudian kalau kita duduknya dekat di samping kepalanya orang yang sakit merasa terhibur, merasa bahagia dekat dengan kita. Kemudian ketika kita duduknya dekat di samping kepalanya orang yang sakit, maka kita lebih mudah menerapkan sunnah-sunnah yang lain. Ya, seperti misalnya meletakkan tangan di dahi orang yang sakit. Ini sunnah Nabi SAW. Kalau kita tidak dekat dengan orang yang sakit, nggak bisa melakukan ini. Kalau dekat, menjadi lebih mudah melakukan sunnah ini. Begitu pula sunnah-sunnah yang lainnya. Mendoakan orang yang sakit sunnah. Ini kalau kita jauh dari orang yang sakit menjadi susah untuk dilakukan. Baik, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Yang berikutnya, termasuk di antara sunnah ketika kita sedang menjenguk orang yang sakit adalah menanyakan keadaannya. Ya. Menanyakan keadaannya. Bagaimana keadaannya? Bagaimana engkau mendapatkan dirimu, atau bagaimana engkau merasakan keadaanmu saat ini? Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Beliau, Rasulullah SAW, ketika menjenguk orang yang sakit, selalu mengatakan kata-kata ini. Selalu mengatakan kata-kata ini. Misalnya, ya disebutkan oleh sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin wa huwa fil maut. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
masuk menemui seorang pemuda yang sakit dan sudah dekat dengan kematiannya. Apa yang ditanyakan oleh beliau? Beliau mengatakan, kaifa tajiduk? Bagaimana engkau mendapati keadaanmu? Maka maka orang tersebut mengatakan, wallahi ya Rasulullah, inni arjullah wa inni akhafu dhunubi. Demi Allah wahai Rasulullah, aku saat ini sangat berharap kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain aku takut dengan dosa-dosaku. Aku sangat berharap dengan kebaikan-kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi lain aku banyak dosa. Aku takut dengan dosa-dosaku. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Tidaklah dua hal ini berkumpul pada hati seorang mukmin dalam keadaan yang seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan harapan dia, akan memenuhi harapannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dia, akan menjadikan dia aman dari yang dia khawatirkan. Ya, intinya di sini dalam hadis ini Rasulullah bertanya, kaifa tajidu? Bagaimana engkau mendapati dirimu? Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, disebutkan di sini dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Sebelum itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk Sa'ad. Ya. Pernah menjenguk Sa'ad. Ketika itu ya Sa'ad ibn Mu'adz sedang sakit ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguknya. Beliau mengatakan, "Kaifa amsaita?" Bagaimana keadaanmu di sore ini? Kalau beliau melewati Sa'ad ibn Mu'adz di pagi hari, beliau mengatakan, "Kaifa asbahta?" Bagaimana keadaanmu di pagi ini? Ini pertanyaan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad ketika beliau menjenguk Sa'ad. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, wu'ika Abu Bakr wa Bilal. Fadakhaltu alaihima faqultu ya abati kaifa tajiduk wa ya Bilal kaifa tajiduk." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, maka sahabat Abu Bakar dan sahabat Bilal sakit. Kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjenguk ayahnya dan mengatakan, "Ya abati, kaifa tajidu?" Wahai ayahku yang aku sayangi, bagaimana engkau mendapati keadaan? Wa ya Bilal, kaifa tajidu? Wahai Bilal, bagaimana engkau mendapati dirimu? Ini disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dan ini ya termasuk ya sunnah. Dan masih banyak ya hadis-hadis yang lainnya yang berkaitan dengan pertanyaan ini. Intinya ketika kita menjenguk orang yang sakit, maka sampaikan pertanyaan ini. Bagaimana keadaannya? Ya. Bagaimana keadaan hatimu? Ya. Bagaimana perasaannya? Ini termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena waktu sudah masuk waktu Isya ya, silahkan dikumandangkan adzan.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم Baik, para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, termasuk di antara yang disunnahkan untuk kita lakukan ketika kita sedang menjenguk orang yang sakit adalah mengingatkan dia bahwa sakit itu bisa meleburkan dosa-dosa. Sakit itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Dan memberikan harapan yang besar kepada orang yang sakit bahwa dia akan sembuh. Ya. Ini juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk orang Arab Badui. Orang Arab Badui sedang sakit, Rasulullah menjenguknya. Dan biasanya, ya kata sahabat Ibnu Abbas, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk orang yang sakit, beliau mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa artinya tidak masalah insyaallah. Tahurun insyaallah itu bisa menjadi pelebur dosa. Itu bisa menjadi penghapus dosa. Sakitmu ini bisa menjadi penghapus dosa. Dan sakitmu insyaallah tidak masalah. La ba's, insyaallah tidak ada masalah. Dan insyaallah sakitmu ini akan menjadi pelebur dosa bagimu. Orang Arab Badui ini, ya biasanya memang orang Arab Badui itu kurang sopan. Di sini juga Rasulullah pas mendapati orang yang demikian. Tahurun kalla, katanya. Sakit ini bisa menjadi penghapus dosa? Tidak mungkin. Ini
Orang Arab Badui, wallahu alam ya. Ini apakah karena kejahilannya ataukah karena memang kebiasaannya. Tapi doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijawab dengan jawaban seperti ini. Orang Arab Badui ini mengatakan bal hiya humma tafur atau tasur ala syaikhin kabir tuziruhul qubur. Katanya orang Badui ini itu demam yang bergejolak. Demam ini mengenai orang yang sudah tua. Dan nantinya demam ini akan menjadikan orang tersebut sampai ke kuburannya. Maksudnya sampai mati. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Nabi menjawab, "Na'am idzan." Kalau begitu iya. Kalau begitu iya. Ya, demam itu akan mengantarkanmu kepada kuburan. Dari hadis ini ya kita bisa mengambil banyak faedah ya. Di antaranya yang tadi kita sebutkan bahwa ketika kita menjenguk orang yang sakit, maka berikan harapan-harapan yang baik ya, agar dia cepat sembuh ya. Kemudian ia doakan dia dengan doa-doa kebaikan. Kemudian ingatkan dia bahwa sakit itu bisa menghapus dosa. Taib, kita singkat tambah lagi satu ya. Tambah dua. Sunnah, di antara sunnah yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat menjenguk orang yang sakit adalah meletakkan tangan kita ke dahi orang yang sakit atau ke tangannya. Jadi dahinya orang yang sakit kita pegang, atau tangannya orang yang sakit itu kita pegang ya. Ini disebutkan di dalam sebuah hadis ya. Ya, disebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk Sa'ad, beliau meletakkan tangan beliau ke dahinya. Kemudian beliau mengusapkan tangan beliau ke wajah dan ke perutnya. Kemudian beliau mendoakan Sa'ad dengan mengatakan, Allahumma shfi Sa'dan wa atmim lahu hijratah. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad ini dan sempurnakanlah untuknya hijrahnya. Taib, yang terakhir, termasuk di antara sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan ketika kita menjenguk orang yang sakit adalah mendoakan kesembuhan. Apabila mudah untuk meruqyahnya, maka lakukan. Jadi doakan orang yang sakit, kemudian ruqyahlah dia. Meruqyah orang yang sakit termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk di antara ruqyah yang paling agung adalah membaca Al-Fatihah berapa kali? 7 kali. Membacakan Al-Fatihah kepada orang yang sakit dengan niat meruqyahnya ya, dan mengulanginya sampai 7 kali. Dan ini pernah dipraktekkan di zaman Nabi Muhammad SAW oleh para sahabat beliau. Kemudian termasuk di antara yang bisa kita jadikan sebagai bacaan ruqyah untuk orang yang sakit adalah surat Al-Ikhlas ya, membaca qul huwallahu ahad, begitu pula Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, begitu pula dengan surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Ini dibacakan kepada orang yang sakit. Ini dahulu sering dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika meruqyah keluarga beliau. Kemudian di antara ruqyah yang bagus ya untuk dilakukan oleh orang yang sakit sendiri. Jadi orang yang sakit sendiri
dia letakkan tangannya di tempat sakitnya. Kemudian membaca 7 kali, membaca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Setelah itu membaca a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kekuasaannya dari keburukan yang aku dapatkan dan aku takutkan. Dari keburukan yang aku dapati saat ini dan keburukan yang aku khawatirkan. Ini orang yang sakit sendiri meletakkan tangannya di tempat yang sakit, ya. Baca apa? Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Terus di antara ruqyah yang juga bisa kita baca untuk orang yang sakit adalah ruqyahnya Jibril. Jadi Jibril pernah menjenguk Nabi Muhammad SAW saat sedang sakit. Kemudian Jibril meruqyah Nabi Muhammad SAW dengan ruqyahnya Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw aini hasidin Allahu yashfik Bismillahi arqiq. Yang artinya Bismillahi arqiq, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Min kulli syai'in yu'dhik, dari segala sesuatu yang menyakitimu. Min syarri kulli nafsin aw aini hasidin, dari segala pengaruh buruk matanya orang yang hasad. Allahu yashfik, Allah, mudah-mudahan Allah menyembuhkanmu. Bismillahi arqiq, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Ada juga ruqyah dari Nabi Muhammad SAW yang lain, ya, dengan doa Allahumma rabban nas adhibil bas washfihi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Ya, Allahumma rabban nas, ya Allah, Rabbnya seluruh manusia. Adhibil bas, hilangkanlah sakit. Washfihi wa anta syafi, sembuhkan dia, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha menyembuhkan. La shifaa illa shifaa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datangnya darimu. Shifaan la yughadiru saqama, ya, kesembuhan yang tidak menyisakan sakit sedikit pun. Ya, ini ruqyah-ruqyah yang bisa kita baca, yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Tapi para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ya, karena waktu yang sudah seharusnya kita sholat, ya, kita akhiri kajian ini sampai di sini. Mohon maaf pertanyaan tidak bisa saya jawab. Insyaallah di lain waktu bisa ditanyakan lagi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Semoga ya ilmu yang kita dapatkan dari majelis ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan semua ilmu yang sampai kepada kita dan menyebarkannya dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.